Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dini Christine Mala dengan NIM G701220005 dari kelas C. Program studi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Tujuan pembuatan video saya kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kimia medisinal dan saya akan menjelaskan tinjauan obat metilprednisolon. Nah, kita masuk pada penjelasan pertama, yaitu definisi. Apa sih itu metilprednisolon? Nah, metilprednisolon adalah obat yang termasuk dalam golongan kortikosteroid. Nah, metilprednisolon adalah obat antiinflamasi yang bekerja menekan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan. Nah, obat ini juga digunakan untuk mengobati berbagai kondisi seperti penyakit autoimun, alergi berat, peradangan, serta untuk pengobatan tertentu pada kanker dan gangguan endokrin. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyakit-penyakit apa saja yang dapat ditangani oleh obat metilprednisolon. Nah, pada slide ini kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai jenis penyakitnya. Nah, yang pertama itu pada sistem pernafasan dan alergi itu ada contoh penyakitnya itu ada eksaserbasi akut asma berat dan ada bronkiolitis obliterana. Kemudian pada sistem imun atau autoimun yaitu ada rheumatoid arthritis dan anemia hemolitik autoimun. Nah, kemudian ada pada sistem dermatologi dan mata itu ada gangguan kulit berat atau misalnya psoriasis, dermatitis atopik atau kontak. Kemudian ada radang mata, ada retinitis dan iritis. Kemudian pada sistem endokrin dan metabolik itu ada insufisiensi adrenal atau regintal adrenal hiperplasia. Nah, kemudian pada sistem ginjal itu ada sindrom nefrotik idiopatik atau lupus nephris. Kemudian pada kondisi neurologis ada eksaserbasi akut multiple sclerosis. Nah, selain itu juga metilprednisolon dapat dipakai dalam kondisi gawat darurat seperti reaksi antiinflamasi berat dan shock. Nah, yang dimana dia sering digunakan sebagai terapi adjuvan. Nah, serta sebagai terapi penunjang pada transplantasi organ. Nah, obat ini juga digunakan secara off-label untuk cedera medula spinal akut, miastenia gravis, artikaria berat, dan COVID-19 berat dengan dukungan ventilasi. Nah, secara umum setiap kondisi inflamasi atau peradangan atau autoimun dapat menjadi indikasi penggunaan metilprednisolon. Nah, sehingga metilprednisolon ini juga dikenal sebagai obat dewa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil obat. Nah, bisa teman-teman baca pada slide di atas ada 4 poin-poin penting. Nah, saya akan menjelaskan keempat poin ini yang dimana metilprednisolon adalah steroid pregnana sintetik atau turunan kortisol atau prednisolon dengan rumus molekul C22H3005 dan berat molekul 374,48 gram per mol. Nah, struktur kimianya memperlihatkan kerangka steroid khas yang dimana 3 cincin siklopentano perhidrofenatren dengan gugus metil pada posisi 6 alfa dan 3 gugus hidroksil pada posisi 11 alfa, 11 beta, 17 alfa dan 21 beta. Nah, zat ini berbentuk bubuk kristalin putih tak berbau. Nah, sifat fisikokimia dari metilprednisolon meliputi kelarutan yang sangat rendah dalam air.
Nah, yang dimana dia praktis tak larut. Nah, kemudian dia agak larut dalam alkohol, metanol, dan dioksina, serta larut ringan dalam aseton dan klorofrom. Titik lebur obat ini dilaporkan sekitar 2228 sampai 237 derajat Celcius. Nah, metilprednisolon termasuk dalam golongan kortikosteroid seperti yang sudah dijelaskan tadi, dengan aktivitas glukortikoidnya dominan dan aktivitas mineral kortikoid yang minimal. Nah, potensi antiinflamasi kira-kira 4-5 kali dari kortisol atau hidrokortison. Nah, indikasi klinisnya sangat luas. Obat ini diresepkan untuk menekan peradangan dan respon imun pada penyakit autoimun, alergi berat, kondisi pasca operasi, dan terapi imunosupresan, misalnya pada transplantasi. Nah, contoh indikasi khusus meliputi eksasperasi asma, reumatoid artritis, lupus, gangguan kulit, inflamasi, radang mata, penyakit Crohn, sindrom nefrotik, serta berbagai jenis shock inflamasi. Nah, dosis dan rute pemberian disesuaikan dengan kegawatan dari pasien. Nah, contoh sediaan obat metilprednisolon itu ada oral, injeksi intravena atau otot, maupun injeksi lokal atau asetat. Nah, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari obat metilprednisolon. Nah, yang dimana metilprednisolon itu bekerja terutama melalui efek genomik yang dimediatori oleh reseptor glukokortikoid. Nah, atau biasa yang disingkat dengan GR. Nah, yang dimana dia secara molekuler metilprednisolon ini bersifat lipofilik sehingga dia mudah menembus membran sel. Kemudian di sitoplasma hormon ini mengikat GR yang berada dalam kompleks protein. Nah, yang dimana dia termasuk HSP90. Nah, pengikatan ligan melepaskan HSP90 ini sehingga dia dapat menyebabkan GR ini berdimerisasi dan berpindah ke inti sel, di mana di dalam inti kompleks metilprednisolon atau GR ini berikatan dengan elemen respon glukokortikoid atau GRE pada DNA, sehingga mengaktifasi atau menekan transkripsi berbagai gen yang menjadi target. Nah, kemudian peluasan efek molekuler tercermin pada gambar di samping, yang dimana kompleks GR hemodimer di inti sel menginduksi gen antiinflamasi atau misalnya gen lipokortin 1 yang menghambat fosfolipase A2, dan kemudian dia menekan gen proinflamasi. Nah, penekanan gen proinflamasi ini dilakukan terutama dengan interaksi GR atau NGRE yang menghambat faktor transkripsi NF-kB dan AP1. Nah, akibatnya sintesis sitokin inflamasi atau TNF-alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-6, kemokin, enzim COX-2, serta mediator inflamasi lainnya berkurang drastisnya. Nah, sehingga secara keseluruhan aktivitas proinflamasi ditekan dan dimediatori antiinflamasi relatif meningkat. Nah, sehingga di samping efek genomiknya, metilprednisolon juga dapat memicu efek non-genomik, misalnya melalui reseptor membran atau modulasi jalur
persinyalan menjadi cepat. Namun mekanisme tersebut bersifat sekunder. Nah, secara sistemik, efek saluran tersebut menghasilkan respon imun yang tertekan, transmigrasi leukosit menurun, dan stabilitas membran lisosom meningkat, dan permeabilitas kapiler berkurang. Selain itu, metilprednisolon juga menghambat fungsi dari limfosit atau penghambat IL-2, menurunkan proliferasi T, yang dimana menurunkan eosinofil dan meningkatkan neutrofil, sehingga hasil akhirnya berupa penurunan peradangan seperti bengkak, kemerahan, nyeri, dan yang lain itu imunosupresi yang dimana dia berguna misalnya pada alergi berat atau penolakan transplantasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses obat biofarmaseutika dari sediaan obat metilprednisolon oral. Nah, yang dimana metilprednisolon sering diberikan dalam bentuk tablet. Nah, pada tahap ini obat masih dalam bentuk utuh dan belum mengalami perubahan. Nah, selanjutnya pada proses selanjutnya itu dia akan mengalami liberasi atau disintegrasi. Nah, yang dimana tabel metilprednisolon ini akan mengalami disintegrasi di saluran cerna, yaitu hancur menjadi partikel-partikel kecil setelah dia tertelan. Nah, proses ini penting agar permukaan partikel obat meningkat dan siap untuk tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ke tahap ketiga itu ada partikel obat padat. Nah, yang dimana setelah tabletnya itu hancur, metilprednisolon berada dalam bentuk partikel padat kecil agar dia mudah diserap oleh tubuh. Nah, partikel ini harus larut terlebih dahulu. Kemudian dia akan mengalami disolusi. Nah, yang dimana partikel padat metilprednisolon larut dalam cairan saluran cerna seperti asam lambung atau cairan usus. Nah, kemudian dia membentuk larutan metilprednisolon yang dimana kecepatan disolusi ini sangat penting dalam menentukan ketersediaan hayati atau bioavailabilitas dari obat metilprednisolon tersebut. Kemudian obat dalam larutan dia akan berbentuk terlarut. Nah, hanya dalam bentuk ini obat bisa melewati membran biologis di usus untuk masuk ke dalam aliran darah. Kemudian dia akan diabsorpsi. Nah, yang dimana dia obat ini yang sudah larut dia diabsorpsi melalui mukosa usus dan masuk ke dalam peredaran sistemik tubuh. Nah, dari sini metilprednisolon dapat mencapai tempat kerjanya dan memberikan efek anti-inflamasi atau imunosupresif. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari proses ADME dari obat metilprednisolon. Nah, yang pertama itu seperti pada gambar di samping, yaitu proses absorpsi. Nah, yang dimana obat metilprednisolon ini dia diabsorpsi dengan cepat atau baik di saluran gastrointestinal. Nah, selanjutnya itu ada proses distribusi. Nah, yang dimana obat metilprednisolon ini dia didistribusikan secara luas ke dalam jaringan melewati plasenta dan sawar darah otak, dan kemudian dia masuk ke ASI dalam jumlah yang kecil. Nah, selanjutnya itu ada proses metabolisme. Nah, yang dimana obat metilprednisolon ini dia dapat dimetabolisme di hati oleh enzim CYP3A4 menjadi metabolisme yang tidak aktif lagi. Nah, selanjutnya ada proses ekskresi. Nah, yang dimana obat metilprednisolon ini dia dapat diekskresikan melalui urin pada waktu paru eliminasi 1,8 sampai 5,2 jam.
Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.